Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia untuk kita semua. Jumpa kembali bersama saya Hari Santoso dari SDN Pacar Kembang 1 Surabaya. Bapak Ibu dimanapun berada, kali ini saya akan berbagi terkait tahapan desain pembelajaran inovatif pada langkah ketujuh, yaitu pembuatan rencana evaluasi. Bapak Ibu, ada beberapa contoh yang nanti bisa dikembangkan Bapak Ibu terkait jurnal refleksi, lembar observasi guru, ataupun lembar survei kepada peserta didik. Seperti apa contohnya? Mari kita ikuti bersama-sama penjelasan berikut ini. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, pembuatan rencana evaluasi merupakan tahapan sebagai dukungan dari pelaksanaan rencana aksi di langkah yang keenam, Bapak Ibu. Bisa diamati Bapak Ibu yang nampak pada layar, aktivitas pembuatan rencana evaluasi, menyusun strategi evaluasi dalam berbagai bentuk. Dari sini Bapak Ibu nampak beberapa tagihan produk rencana evaluasi dalam berbagai bentuk, meliputi ada jurnal refleksi, ada lembar observasi, ada hasil wawancara, ada hasil survei kepada siswa atau kepada peserta didik, ada artefak hasil belajar siswa, dan di kegiatan yang nomor 3 Bapak Ibu ada latihan praktik mengajar pair teaching. Maka tagihannya jangan lupa Bapak Ibu nanti hasil rekaman dari pair teaching, latihan praktik mengajar itulah yang nanti akan diunggah di LMS. Dan mari kita ikuti beberapa contoh jurnal refleksi, kemudian lembar observasi dan lembar survei. Masuk di contoh yang pertama Bapak Ibu. Contoh yang pertama, saya memberikan contoh refleksi guru yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu, yaitu jurnal refleksi model DIL. Ini dulu kita dapatkan ketika kita mengikuti pendidikan guru penggerak. Bisa diamati Bapak Ibu, boleh ditambahkan di sini ada identitas sekolah, mata pelajaran, materi, nama guru, kelas, hari dan tanggal. Di sini nampak pertanyaan lanjutkan pernyataan ini. Misalkan nomor 1. Hari ini saya belajar atau praktik pembelajaran inovatif apa? Dilanjutkan pertanyaan nomor 2. Hal yang paling membuat saya tertarik pada praktik pembelajaran inovatif hari ini ketika apa Bapak Ibu? Hal tersulit praktik pembelajaran inovatif yang terjadi pada saya hari ini ketika apa Bapak Ibu? Nah, nanti Bapak Ibu bisa menuliskan jawaban refleksinya di tabel jurnal refleksi ini. Berikutnya pertanyaan nomor 4 Bapak Ibu. Saya bangga kepada diri saya. Praktik pembelajaran inovatif hari ini ketika di bagian yang mana Bapak Ibu? Kemudian dilanjutkan nomor 5, saya ingin tahu praktik pembelajaran inovatif lebih banyak tentang apa? Dan yang nomor 6, satu hal yang ingin saya coba dalam praktik pembelajaran inovatif adalah apa? Silakan Bapak Ibu boleh memilih model jurnal refleksi model DIL ini. Kemudian contoh jurnal refleksi yang kedua. Yang kedua ini menggunakan jurnal refleksi model 4P Bapak Ibu. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Setelah identitas kita tuliskan sama seperti model contoh yang pertama tadi, lalu kita menuju ke beberapa pertanyaan yang ada di model 4P. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada praktik pembelajaran inovatif? Silakan dituangkan, diberikan penjelasan tentang peristiwa yang menurut Bapak Ibu penting, dan itu bisa dituliskan di kolom yang pertama. Kemudian yang kedua,
perasaan apa yang muncul pada saat praktik pembelajaran inovatif? Bapak Ibu ketika nanti melaksanakan pelaksanaan praktik pembelajaran inovatif, bagaimana perasaannya bisa dituangkan di kolom yang nomor 2. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pembelajaran apa yang diambil dari praktik pembelajaran inovatif? Jadi Bapak Ibu mendapatkan pembelajaran apa dari pelaksanaan praktik pembelajaran inovatif yang Bapak Ibu lakukan? Jadi memang ini benar-benar digunakan sebagai refleksinya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran inovatif nanti. Kemudian yang pertanyaan yang keempat, bagaimana pembelajaran dapat digunakan di masa depan? Selanjutnya Bapak Ibu contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, jurnal refleksi model teknik 6 topi berpikir. Jadi ada sebuah jurnal refleksi dengan model teknik 6 topi berpikir. Nah, ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu bisa diamati. Nomor 1, bagaimana Anda memaknai pengetahuan yang Anda dapatkan pada praktik pembelajaran inovatif hari ini? Jadi nanti Bapak Ibu boleh memilih apakah Bapak Ibu itu memilih model jurnal nomor 1, nomor 2 ataupun nomor 3 teknik 6 topi berpikir ini. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Anda selama melaksanakan proses praktik pembelajaran inovatif hari ini? Yang pertama menanyakan bagaimana memaknai pengetahuan yang Anda dapatkan. Kemudian bagaimana perasaan Anda selama melaksanakan proses praktik pembelajaran inovatif tersebut. Kemudian nomor 3 disuruh menceritakan hal-hal positif yang terjadi dari praktik pembelajaran inovatif pada waktu hari itu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang nomor 4, ceritakan hal-hal yang menghambat praktik pembelajaran inovatif Anda pada hari itu. Kemudian ceritakan ide-ide yang muncul setelah Anda melaksanakan praktik pembelajaran inovatif hari ini. Dan yang keenam, ceritakan kesimpulan-kesimpulan yang Anda dapatkan setelah praktik pembelajaran inovatif. Jadi ada 6 pertanyaan-pertanyaan untuk merefleksikan Bapak Ibu ketika nanti melaksanakan praktik pembelajaran inovatif. Ini bisa jadi alternatif pilihan ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, apakah Anda memilih yang nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Tapi saya mencoba memberikan contoh yang lain juga. Ada contoh keempat, jurnal refleksi model papan cerita reflektif Bapak Ibu. Buatlah 4 gambar bersambung yang mengilustrasikan refleksi Anda tentang pelaksanaan praktik pembelajaran inovatif hari ini. Dan berilah penjelasan singkat untuk setiap gambar. Jadi Bapak Ibu bisa menggambar ataupun Bapak Ibu menggunakan dokumen foto yang Bapak Ibu miliki ketika pelaksanaan itu. Bapak Ibu boleh tempel foto yang terpilih mewakili yang bagus. Nanti ditempel di foto, ada kolom nomor 1 Bapak Ibu bisa diamati. Di situ nanti kita kasih penjelasan. Gambar berikutnya boleh foto ditempel di situ Bapak Ibu. Nanti rangkaian foto nomor 1, rangkaian foto nomor 2, rangkaian foto nomor 3 dan nomor 4 itu mengilustrasikan refleksi Bapak Ibu tentang pelaksanaan praktik pembelajaran inovatif. Tapi jangan lupa tentu harus diberikan kalimat penjelasan yang sesuai dengan gambar ataupun foto yang Bapak Ibu pasang di sini. Jangan lupa di atasnya sebenarnya ini juga ada identitasnya Bapak Ibu, persis seperti yang lainnya. Contoh berikutnya Bapak Ibu, contoh jurnal refleksi model segitiga. Ini contoh yang kelima Bapak Ibu. Saya memang sengaja mencoba memberikan alternatif pilihan jurnal refleksi yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu. Sebenarnya masih banyak Bapak Ibu contoh jurnal refleksi berbagai model, tapi kesempatan kali ini saya memberikan 5 contoh sebagai alternatif pilihan Bapak Ibu. Yang pertama, ada model segitiga yang menanyakan setelah praktik pembelajaran inovatif hari ini,
saya akhirnya memahami bahwa ini Bapak Ibu lanjutkan bagaimana pemahaman Bapak Ibu terkait setelah praktik pembelajaran inovatif. Kemudian dilanjutkan pertanyaan yang nomor 2, setelah praktik pembelajaran inovatif hari ini, saya akhirnya mampu apa Bapak Ibu? Tentu ada pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan dan Bapak Ibu bisa menuliskan kemampuan apa yang didapatkan setelah praktik pembelajaran. Kemudian pertanyaan segitiga yang warna hijau ini, perasaan saya setelah melakukan praktik pembelajaran inovatif hari ini adalah bagaimana Bapak Ibu ketika melaksanakan praktik pembelajaran inovatif itu mungkin tertantang atau sangat bersyukur, senang karena bisa mencoba melakukan satu praktik pembelajaran inovatif. Kemudian yang terakhir, setelah melakukan praktik pembelajaran inovatif hari ini, target saya berikutnya adalah titik-titik. Jadi Bapak Ibu memiliki target apa? Itu ditanyakan pada contoh jurnal refleksi model segitiga Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, 5 alternatif contoh jurnal refleksi yang bisa Bapak Ibu pilih. Selanjutnya Bapak Ibu, saya juga akan memberikan contoh lembar observasi guru, karena juga nanti dokumen ini juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi nanti pada praktik pembelajaran. Yang pertama, lembar observasi guru. Di paling atas sendiri tentu kita berikan identitas Bapak Ibu. Guru di sini, nama guru di sini adalah nama guru yang mengobservasi Bapak Ibu, bisa dari rekan sejawat. Kita amati Bapak Ibu, saya berikan petunjuk lembar observasi. Misalkan, berikut ini adalah daftar kompetensi guru PPG. Silakan Bapak Ibu lakukan observasi terhadap guru PPG. Mohon menjawab sesuai kondisi yang sebenarnya Anda lihat dengan cara memberikan tanda silang pada kolom angka yang paling menggambarkan diri guru PPG. Jadi, pertanyaannya apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, PJBL ataupun PBL dengan lengkap. Guru merumuskan indikator pencapaian kompetensi IPK, tujuan pembelajaran dan instrumen penilaian dengan tepat. Bapak Ibu boleh loh menggantikan isi dari pertanyaan ini. Ini contoh pertanyaan yang saya tuangkan Bapak Ibu. Guru menyusun materi pembelajaran berbasis TPACK dan disajikan dengan menarik. Nah, Bapak Ibu akan dinilai di sini, diobserv di sininya apakah rekan sejawat Anda memberikan penilaian angka 4. Guru menyusun bahan ajar, merencanakan LKPD, berorientasi pada pemecahan masalah. Apakah LKPD Anda memang mencerminkan apakah pemecahan masalah? Guru tampil ceria. Jadi yang ditahu oleh rekan Anda itu apakah Anda kalau mengajar itu ceria atau cemberut, berwibawa atau tidak, apakah rapi, apakah menginspirasi, apakah ramah, dan seterusnya Bapak Ibu. Selanjutnya yang keenam, guru memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK, guru menerapkan pendekatan saintifik, dan guru melaksanakan penilaian otentik. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu, ada 10 pertanyaan di lembar observasi guru. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga saya akan menyajikan sebuah contoh lembar survei kepada siswa Bapak Ibu, kepada peserta didik. Jadi lembar survei ini juga dulu pernah kita dapatkan di guru penggerak. Identitas ditulis, mari kita lihat Bapak Ibu petunjuk lembar observasinya. Berikut ini adalah pertanyaan mengenai Bapak Ibu guru yang mengajar anak-anak. Jawablah dengan jujur karena ini akan sangat membantu Bapak Ibu guru dalam proses pendidikannya. Kamu hanya perlu menjawab dengan mencentang sesuai ekspresi yang ada di lembar ini yang menggambarkan sangat sedih, biasa saja atau senang.
Bapak Ibu guru mengajar kami dengan berbagai cara pembelajaran yang menyenangkan. Jadi peserta didik itu mau memilih mana ya kira-kira? Apakah yang sangat senang yang ini atau biasa-biasa saja atau bahkan sampai menangis Bapak Ibu? Bapak Ibu guru menggunakan media dan peralatan belajar yang bermacam-macam misalkan. Apakah benar Bapak Ibu gurunya itu menggunakan media pembelajaran yang bervariasi misalkan? Bapak Ibu guru menanyakan bagaimana kami memahami, apakah Bapak Ibu guru selalu memastikan anak-anaknya sudah paham atau belum misalkan. Nanti anak-anak tinggal mencentang gambar emoji ini Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan bisa ditulis sampai 10 Bapak Ibu. Misalkan pertanyaan nomor 10, Bapak Ibu guru memberikan motivasi, apresiasi dan semangat dalam kegiatan belajar. Demikian Bapak Ibu contoh jurnal refleksi, kemudian lembar observasi guru dan lembar survei kepada peserta didik. Semoga bermanfaat, menginspirasi, mempermudah Bapak Ibu dalam mengerjakan pembuatan rencana evaluasi. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.